Setelah gagal jalani pemeriksaan Rabu kemarin, Sabtu ini Akij dijadwalkan akan jalani pemeriksaan. Apa yang membuat Vicky Prasetyo berang saat mengetahui mobil kesayangannya telah dijual? Dan benarkah jika perekonomian keluarga Vicky tengah mengalami penurunan? Nikita Mirzani resmi melepas kesendiriannya dengan pria bule asal Singapura. Disibukkan dengan berbagai aktivitas, Nirina Zubir omongan lagi. Boyband Cowboy Junior luangkan waktu di akhir pekan di sela-sela jadwalnya yang padat, dan seperti apa pula serunya Indra Bekti saat ia menjual barang-barang kesayangannya di saat pernikahannya dengan Aldila Jelita memasuki tahun ketiga. Nah pemirsa, saksikan keseluruhan kabar tersebut yang sayang untuk Anda lewatkan hanya di Celeb on Cam. Selamat siang pemirsa Global TV. Celeb on Cam kembali hadir menemani Anda selama 60 menit ke depan untuk menyajikan kisah dari public figure secara mendalam. Pasca kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Tol Jagorawi dan menempatkan nama Akij putra bungsu Ahmad Dhani sebagai tersangka, maka pemeriksaan terhadap putra bungsu Ahmad Dhani ini akan segera dilakukan dengan mulai membaiknya kondisi kesehatan Akij. Dan menurut jadwal pihak kepolisian, Sabtu mendatang Akij akan menjalani pemeriksaan yang akan dilakukan oleh tim penyidik. Lantas, mengapa pemeriksaan yang seharusnya sudah bisa dilakukan di tanggal 7 kemarin urung dilakukan? Dan benarkah jika penyidik akan menjalani pemeriksaan terhadap Akij seperti apa yang dilakukan terhadap Novel, rekan Akij yang sudah diperiksa terlebih dahulu? Jadi perkembangan yang juga menjadi patokan bagi penyidik untuk melaksanakan penyidikan terhadap kasus ini, itu dengan jelas tertera bahwa penyidikan atau pemeriksaan terhadap anak itu hanya bisa dilakukan ketika anak tersebut siap dalam kondisi apa, baik psikis maupun fisik ya. Terlepas dari pemeriksaan yang akan dijalani Akij pada Sabtu mendatang, suara keadilan rupanya masih saja terus diteriakkan oleh keluarga korban Akij. Alih-alih khawatir jika Ahmad Dhani tak memenuhi janji-janjinya untuk bisa bertanggung jawab terhadap kehidupan anak-anak mereka, kabarnya pada tanggal 17 Oktober mendatang, beberapa keluarga korban Akij akan berkumpul dan mempertanyakan keseriusan Ahmad Dhani untuk mewujudkan janji-janjinya. Kebetulan di sini saya dapat surat dari polisi tanggal 17 Oktober di balai. Nanti kita akan pertemukan dengan di sini mediasi. Jadi mungkin membicarakan tuntutan apa yang korban mau ke pihak Mas Dhani. kita belum menerima pemberitahuan itu ya. Jadi belum ada kabar yang menyatakan keluarga korban akan ke penyidik, itu belum ada. Saat ini nggak ada apa-apa dan saya juga nggak komunikasi sama yang lain. Masalah antara mereka, antara pihak Akij dengan pihak korban ini akan mediasi, silakan ya. Mereka yang melaksanakan, dan itu
Menjual mobil karena kesulitan ekonomi, begitulah kabar terhangat dari Vicky Prasetyo yang kini mendekam di sel jeruji Lapas Bulak Kapal Bekasi, Jawa Barat. Namun cerita soal menjual mobil tadi belakangan malah menjadi polemik. Karena di satu sisi, Anissa Bahar mengaku bahwa salah satu keluarga dekatnya telah membeli mobil Vicky sebelumnya. Tetapi pernyataan Anissa tersebut justru dibantah Emma Fauziah yang merasa tak pernah menjual mobil Vicky pada keluarga penyanyi dangdut senior tersebut. Maka seperti inilah carut marut persoalan jual beli mobil Vicky yang kabarnya pernah diberikan pada Zaskia Gotik. Saya juga nggak pernah jual sama Anissa Bahar. Sama sekali saya tidak ada transaksi sama Anissa Bahar. Seperti itu. Jadi di sini Vicky menyampaikan ya melalui surat pernyataan ya, saya bacakan. Mobil Alphard Velfire putih milik saya dengan plat nomor B18 Victory Kilo Yankee atau Vicky yang saat ini melalui ibu saya dijual untuk kepentingan sehari-hari selama saya di dalam tahanan. Yang membeli namanya seseorang yang berinisial H dengan seharga yang sudah disepakati. Namun demikian tidak termasuk dengan plat nomor B18 VKY. Surat pernyataan ini saya buat agar tidak terjadi polemik yang menyudutkan saya dan keluarga. Iya, mobil ini kan mobil Vicky yang pernah dikasih Zaskia, ya. Terus saudaraku nanya, kakak kenal Vicky nggak? Oh iya kenal, kenapa dek? Aku mau beli mobilnya Vicky. Gimana menurut kakak? Aduh, tar dulu. Kamu mesti jelas dulu ya. Kamu jangan ini. Soalnya aku taunya Vicky begini. Takutnya kamu kenapa-napa gitu. Iya kakak. Ya udah kamu cek dulu pokoknya ke kantor polisi, cek dulu ininya ke bagian kepolisian, cek dulu semuanya kalau memang benar surat-suratnya benar, surat-suratnya nggak ada masalah baru kamu beli. Kamu jangan sembarangan ya kakak. Akhirnya dia cek dulu, begitu dia cek udah kelar semua baru laporan ke aku. Kakak udah beres surat-suratnya, benar asli. Pokoknya saya nggak ada, jangankan jual ya, komunikasi pun nggak ada, nggak pernah kenal sama Anissa Bahar dan keluarganya. Saya nggak pernah jual mobil itu, dan mobil itu juga masih tetap di tangan pertama yang saya jual. Kebetulan ada temen ya, ada temen nawarin, katanya nih ada jual mobil Vicky gitu, mau ambil nggak, mau beli nggak, terus udah gitu dia nanya sama aku, kebetulan kan dia tahu kan aku di Jakarta, jadi dia nanya. Tapi ini benar. Adikku ini tinggalnya di Pekalongan. Nggak benar sama sekali tuh Mbak Anissa Bahar yang beli, nggak benar sama sekali. Meskipun mendekam di dalam Hotel Prodeo, Vicky serasa tiada henti mengobarkan kabar yang berdaya kejut tinggi, termasuk soal jual beli mobil tadi yang ternyata meski sudah berpindah tangan, namun ternyata masih menyisakan masalah. Pasalnya Vicky tak menginginkan nomor polisi mobilnya ikut dijual. Lalu bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa pula ibunda Vicky mengatakan anak tercintanya bicara soal seri mobil lewat telepon? Pertanyaannya, dari mana Vicky bisa menelpon sementara ia berada di sel penjara? Dan benarkah Vicky meradak dengan masalah ini? Dia kan kalau ngamuk sebentar ya, sama adiknya sih. Kamu datang ke sini, datang gitu. Dia pinjam orang lapas mungkin, pinjam punya bunda siapa. Kamu datang ke sini, datang bla 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 bla. Adiknya semua di pagi buta kayaknya. Seperti itu, adiknya datang semua ke sana. Kemarin apa kapan tuh dia tanya masalah nopolnya itu. Kok yang beli dia gitu? Kok yang beli Anissa Bahar? Dia permasalahkan. Kan kita kan, sedangkan kita kan sama si satu cewek itu kan lagi kontra ya, kita nggak mengenal dia gitu kan. Dan kenapa yang beli dia? Nah, aku ngamuk lah sama yang beli juga, yang aku percayai gitu. Seperti itu. Kata dia, mobil sekarang masih ada di Jawa. Kalau nggak percaya, ayo ke Jawa. Dia bilang, aku beli buat orang tua aku. Bukan, nggak ada kaitannya sama aku, nggak jual sama Anissa. Atas namanya ke rumah orang. Rupanya mobil ini mobil bekas ya. Si pembeli mobil dari Vicky ini main-main ke tempat
Anissa Bahar. Lalu Anissa juga menyampaikan di salah satu pemberitaan di media, kami juga lihat bahwa dia menyampaikan coba dicek dulu lah gitu loh. Apakah ini mobil benar atau tidak, atau leasing atau bagaimana. Tapi ya alhamdulillah memang itu mobil Vicky benar, jadi tidak ada masalah kan sampai detik ini. Bahkan si pihak pembeli pada hari Senin besok ya akan menyelesaikan segala kewajibannya dan menyerahkan plat nomor milik Mas Vicky B18 Victory Kilo Yankee tersebut. Aku khawatir, aku bilang sama dia, Dek, kamu jangan sembarangan, Dek. Kamu cek dulu ke Polda, kamu cek dulu ke polisian gimana mobil ini benar atau enggak. Gitu. Ya udah. Terus gimana deal-dealannya? Udah dibayar semuanya, udah dipegang kita surat-suratnya. Uangnya dikasih ke siapa berarti? Ke maminya. Memang sudah disepakati, ternyata sudah disepakati bahwa nomornya tidak termasuk karena nomornya akan dipindahkan ke mobil Vicky yang lain.